Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Sebelum kita masuk ke inti bahasan saya hari ini, perkenalkan, saya Aditya Bagas Fatahila. Saya mahasiswa dari program studi S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya angkatan 2022 dengan NIM yaitu 2204027414. Kira-kira kalian bisa menebak tidak hari ini saya membahas apa? Bagaimana agar tidak memakan waktu lama, kita langsung saja masuk ke inti bahasan saya hari ini. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca yang tidak hanya berlaku di Kepulauan Nusantara saja, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Salah satu bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti Kedukan Bukit berangkat tahun 683 Masehi di Palembang. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan juga sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena tidak mengenal tingkah tutur. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara mempengaruhi dan mendorong rasa persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar, di mana ikrar para pemuda tersebut saat ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dalam Sumpah Pemuda merupakan kenyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah kemudian bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia yang terdapat dalam bab 15 pasal 36. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa nasional berkat rasa persatuan dan semangat juang yang tinggi dari para pemuda saat itu. Meskipun perlu melewati banyak rintangan demi mewujudkan itu semua, kerja keras mereka tidaklah sia-sia. Semangat juang yang tinggi dari para pemuda inilah yang menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Harapannya, generasi muda saat ini, termasuk saya sendiri, tidak akan pernah menyia-nyiakan hasil jerih payah dan usaha dari semua orang terdahulu dalam mewujudkan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Kita sebagai generasi muda harus mengusahakan semaksimal mungkin untuk dapat terus melestarikan bahasa Indonesia dengan berbagai cara yang positif. Lanjut ke bahasan yang berikutnya, yaitu prospek bahasa Indonesia jika dikaitkan dengan disiplin ilmu yang saat ini saya pelajari. Karena saya seorang mahasiswa yang mengambil studi di lingkup pendidikan, maka otomatis saya diarahkan untuk menjadi seorang guru ataupun tenaga pendidik di masa depan. Maka dari itu, prospek bahasa Indonesia bagi disiplin ilmu saya di masa depan adalah untuk membantu saya dalam memberikan pengajaran kepada murid didik saya. Karena dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka ilmu yang akan saya ajarkan akan dapat dicerna dan dipahami dengan baik dan mudah oleh mereka. Terlebih di geografi sendiri ada banyak istilah ilmiah yang akan cukup susah untuk dipahami. Disitulah nantinya bahasa Indonesia
akan membantu dalam memudahkan pelafalan dan mengenalkan arti dari istilah-istilah tersebut dengan mudah. Saya kira cukup sekian bahasan materi dari saya hari ini. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.